الفاتحة وابن الرسول مع الحضر الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول التابعين وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أحمد محمد بن محمد المؤمن صلى الله عليه وسلم جل الدين محمد بن رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مولانا الرسول بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرسول الكرامة والبركة العالمين من العرب إلى مرب كعبة رسول الله ورسول أبو من شيخنا وخالنا وسنا السماء والمؤمنين أن الله جل علينا حضرات النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم دنيا كنا بلا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الآمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لدى كل حرف قدمت بدل الأبيدين وتديرين دولا عنكم وأنجام المسلمين صلى الله عليه المعرفة رحمة دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال dan berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu innaka talqa ma aslafta wa la talqa ma khalafta famahid li nafsika fa innaka la tadri mata yufaji'uka amra rabbika. Sesungguhnya engkau menemui barang yang terdahulu tetapi engkau tidak bertemu dengan barang yang akan datang. Maka persiapkanlah olehmu bagi diri engkau karena engkau tidak tahu kapan datang itu malakal maut. Wa qala li isruna sanatan atlubu akhan idza ghadiba alayya lam yaqul ila al-haqqa falam ajidhu. Berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu aku jadi selama 20 tahun mencari yang namanya saudara. Aku mencari ujian 20 tahun yang namanya saudara itu atau dingsanak itu ku cari. Idza ghadiba alayya lam yakun ilal haqqa falam ajidhu. Dan aku cari itu jelasin selama 20 tahun. Apabila ia marah atasku dia tidak mengatakan kecuali yang benar. Falam ajidhu dan aku kada mendapat akan dia. Ku cari ini Ujarusidin yang namanya saudara itu 20 tahun mencari aku Ujarusidin kada dapat. Kan biasa kita apabila marah kita kada kau lagi menahan emosi. Keluar dari mulut kita itu sumpah serapah, kata-kata nang kada beraturan. Biasa kita itu bila marah, keluar dari mulut kita itu kata-kata yang kada beraturan. Kesempat kena anak biawak lah, anak tambunau lah, macam-macam. Apabila sudah saring, ku cari ujalisin 20 tahun, ku cari yang itu kada dapat aku. Wa qala a'ra'na kalam falam nalhan wa lahna fil amal falam nu'arrib. Kami Ujarusidin memperbaiki perkataan maka kami tiadalah nalhan yakni itu timbul perbuatan yang sia-sia. Walahna fil amal dan kami walahna fil amal kami memperbaiki itu pada amal kami walaupun kami Ujarusidin kada memanis-maniskan itu perkataan. Walaupun kami tidak memaniskan itu perkataan. Wa qala la tatma fil unsi billah ma'al unsi bil khalqi. Jangan harap engkau itu jinak lawan Allah apabila engkau masih jinak lawan makhluk. Jangan engkau mengharap jinak lawan Allah apabila kamu masih jinak lawan makhluk. Jadi kita hendak tenang hidup itu hendaklah kita jinak lawan Allah. Kita masih bakawan lawan makhluk lalu kita hendak mencari ketenangan atau hendak kita ini jinak itu jadi nggak ada kawan. Kenapa? Karena jarang-jarang makhluk itu manusia yang kita kawani itu mengisahkan nang nyaman-nyaman lawan kita. Kebiasaan ia berkisah nang sakit-sakit. Itu nang dikisahkannya. Nang ada sengduitan, bisi masalah banyak.
bini Sarik, bini Bamamai, anak Wani, itu nah biasanya. Wa qala subhana man nadhara ila man yuhibbu bil wasfi alladhi yuhibbu fa ahibbahu bihi. Maha suci Allah manadhara kepada orang-orang memandang kepada orang yang yuhibbu yang ia cintai bil wasfi dengan sifat yang ia mencintai akan dia. Fa ahibbahu apabila Allah cinta lawan orang lawan seseorang maka cintailah seseorang tersebut. Apabila Allah mencintai seseorang, kan Allah cinta lawan orang-orang soleh, Allah cinta lawan nabi-nabi, Allah cinta lawan wali-wali. Ketika Allah cinta lawan orang-orang tersebut, maka cintai orang tersebut. Fa ahibbahu bihi, maka cintailah orang tersebut. Wa qala ittakhidillah sahiban wa darin nasi janiban. Jadikan Allah itu sebagai sahabat. Jadikan Allah itu sebagai sahabat dan tinggalkan manusia itu janiban jauh-jauh. Tinggalkan manusia itu jauh-jauh. Tinggalkan manusia itu jauh-jauh. Gulila tsumma darhum, kata olehmu Allah, kemudian tinggalkan yang lain daripada Allah. Wa qila lahu inna nad'u fala nujabu. Pernah ada orang berucap, hai Ibrahim, kami ini sudah berdoa tapi doa kami kenapa kada dikabulkan? Kami ini berdoa, kenapa doa kami ini kada kabul? Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum. Padahal Allah berfirman, berdoalah kamu, niscaya doa kamu itu Allah perkenankan. Maka dalilnya ada dalam Quran, apabila kita berdoa Allah kabulkan. Kenapa kami ini berdoa sampai wahai ini kada dikabul oleh Allah? Wa qala matat qulubukum bi asyrati asya'a. Ujar sidina maulah doa kamu itu kada kabul, yakni karena hati kamu mati dengan sebab 10 perkara ini. Ini nang menghalangi doa kita kabul. Hati kamu mati dengan sebab 10 perkara. Artinya 10 perkara ini nang maulah doa kita kada kabul. Arabtumullaha falam tu'addu haqqahu. Pertama, kamu kenal Allah tapi kamu tidak melaksanakan haknya. Kamu kenal lawan Allah tapi kamu kada mengerjakan ibadah. Arabtumullah falam tu'addu haqqahu wa qara'tum kitabah falam ta'malu bihi. Yang kedua, kamu baca Al-Quran, kamu baca kitabnya tapi kamu tidak mengamalkannya. Baca aja Quran tapi kada mengamalkan isi Al-Quran. Untuk mengamalkan isi Al-Quran itu mahajatakan kita tahu artinya. Kada tahu artinya kayak apa kita hendak mengamalkannya. Wa za'amtum mahabbata rasulihi wa taraktum sunnatahu. Yang ketiga, kamu mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Wadda'aitum, yang keempat, wadda'aitum adawata syaitan wa rafaktumuhu. Kamu mengaku memusuhi syaitan tapi kamu mengawani akan dia. Yang keempat, kamu mengaku memusuhi syaitan tapi kamu mengawaninya. Al-bakhilu aduwullah. Syaitan itu musuh kita, musuh Allah. Tapi kita ujar di sini makawan lawan syaitan, kita berpada memusuhi syaitan tapi mengawaninya. Yakni kita misalnya bakhil.
Ketika kita bakhil, ketika kita pemalar, walaupun kita bocap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita bakhil, kita sebenarnya rafaktumuh, mengawani itu syaitan. Babadah memusuhi syaitan ujar sidin, tapi kamu mengawani lawan syaitan. Syaitan itu orangnya takabur misalnya. Lalu kita takabur juga berarti kita mengawani syaitan. Kita pahirian. Kalau kita pahirian berarti kita bakawan lawan syaitan walaupun kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapadah kita mau syaitan tapi kita mengawaninya. Keempatlah, wa qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Yang kelima, kamu pada cinta lawan surga tapi kamu kada amal untuk menuju surga. Kamu pada cinta lawan surga tapi kamu kada amal untuk menuju surga. Wa qultum keenam, nakhafun nara wa wahabtum anfusakum laha. Kamu bapada takut lawan neraka tapi gawian kamu jurusannya jurusan neraka. Wa qultum yang ketujuh, al mautu haqqun wa lam tasta'iddu laha. Yang ketujuh, kamu mengaku mati itu pasti tapi kamu tidak mempersiapkan untuk menjemput atau menyongsong kematian. Kamu yakin mati itu hak tapi kamu tidak menyongsong itu kematian. Wastaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Yang kedelapan, kamu itu sibuk menggaduhi aib orang lain. Jadi penghalang doa itu kita sibuk. Ketujuh, membuka aib orang. Ketujuh, menyambati aib dan kesalahan orang lain. Itu juga namaulah doa kita kada kabul. Wastaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Dan kamu tidak mengoreksi aib kamu. Wa nabattum. Wa akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kesembilan, kamu itu makan nikmat Tuhan kamu tapi kamu tidak mensyukurinya. Kamu makan nikmat Tuhan kamu tapi kamu kada mensyukurinya. Makan nasi, minum banyu, makan ngumili misalnya, tapi kita kada mensyukurinya. Wa dafantu mautakum wa lam ta'tabiru fa anna yustajabu lakum. Kesepuluh, wa dafantu mautakum, kamu mematak orang mati di antara kamu, kamu menyembahyangan orang mati di antara kamu, kamu memandikan orang mati di antara kamu, kamu mengantar orang yang mati di antara kamu. Wa lam ta'tabiru, tapi kamu tidak mengambil itibar. Boleh jadi aku memandikan orang hari ini dan boleh jadi besok aku yang dimandikan orang. Fa'ana yustajibu lakum. Bagaimana ujasin doa kamu kabul? Kalau di antara 10 ini ada satu lawan kita, itu menunjukkan hati kita mati. Apabila hati kita mati, maka doa kita kada dikabul oleh Allah Ta'ala. Itu ujar Ibrahim bin Adham, nang maulah doa kamu kada kabul. Biar dahi kamu lingsak. Cara bahasa kita itu dahi ini lingsak berdoa, tapi bagaimana kamu apabila kita ketujuh misalnya malihati sibuk menggaduhi aib orang lain, kada kabul bang ujasin doa engkau. Wa qala la tanalu darajatan sulaha hatta tazuza sita aqabatin. Tidaklah kamu mencapai akan derajat orang soleh sehingga kamu melewati 6 rintangan. Tidaklah kamu mencapai derajat orang soleh ketika kamu melewati 6 rintangan ini.
Tagliku baban ni'mah. Pertama, kamu menutup pintu nikmah. Wa tabtahu babal syiddah, dan membuka pintu syiddah, kesusahan. Tagliku babal ni'mah wa tabtahu babal syiddah wa tagliku babal izz wa tabtahu babal dzul, dan kamu menutup pintu kemuliaan dan kamu buka pintu kehinaan. Jadi nang asalnya kita ini ujar sidin sugih, nang asalnya kita ini sugih, tutupi itu ujar buka pintu kesusahan. Nah, asalnya kita mulia, bisa jadi apa kita lalu dimuliakan orang, lalu buka pintu kehinaan. Nang maulah kita mulia tadi bisa jabatan, supaya kita hilang kemuliaan tadi, ampih kita punya jabatan. Wa tagliku babar rahah wa tatawabal jid. Yang ketiga, tutupi pintu bersantai-santai dan buka pintu bersungguh-sungguh. Nah, artinya nanggawe ranjak bilang santai aja, bawa ibadat. Wa tagliku baban naum wa tatabal babal sahar. Yang keempat, tutuplah pintu ketujuh guring, buka pintu begadang malam. Nah, asalnya ketujuh guring, rubah malam itu ujar sidin kita ketujuh begadang, dalam artian kita ketujuh ibadat. Wa tagliku babal ghina wa babal bakri, dan kelima, tutup pintu kekayaan dengan buka pintu kemiskinan, kefakiran. Wa tagliku babal amal wa taftah babat ta'ahhubi lil maut. Yang keenam, tutup pintu ketujuh panjang angan-angan dan buka pintu kita mempersiapkan lil mauti, bagi ini kematian. Wa qala in ahbabta an takuna waliyan fala targhab bi syai'in min ad-darain. Apabila engkau suka hendak jadi wali, ujar sidin, janganlah engkau suka pada sesuatu daripada minad darain, baik dunia dan akhirat. Urusan dunia kadang tuju, urusan akhirat kadang tuju. Kita kadang memandang kepada urusan dunia, kepada urusan akhirat pun kadang. Maksudnya ketika kita beribadat, kalau pang ada untingan dunia ataupun untingan akhirat. In ahbabta an takuna waliyan fala targhab bi syai'in minad darain. Kalau pang beramal. Jadi kalau wali-wali itu mereka beramal, untingan untuk mau unting akhirat mereka kadang. Misalnya mau unting surga, mereka tuh kadang mau unting karamat, mereka tuh kadang mau unting kasyaf. Wali-wali itu mereka ketika beramal sama lawan kita juga, malam bangun baca dalail, baca apapun, mereka kadang mau unting urusan akhirat sekalipun. Kadada juga. Jadi sama aja, wali-wali itu beribadat lawan kita, tapi untingannya belain kita biasa mau unting surga, takut masuk neraka. Kalau wali-wali kada ada. Wa farrik nafsaka lillah wa aqbil alaihi yaqbal alaika, dan hendakkan kosongkan hati engkau itu lillah, karena Allah. Tabil ibadat tadi ujasin laksanakan itu ibadat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan ibadat itu karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Lain daripada itu kedada. Dan ketika engkau menghadap kepada Allah, yaqbal alaika, Allah itu menghadap kepada engkau. Apabila kita menghadap Allah, hati kita menghadap Allah, Allah pun menghadap kita juga. Jadi jika bacaan itu fokus. Jika muntung kita baca la ilaha illallah, di hati misalnya la ilaha illallah, itu nadanya fokus. Ketika kita fokus, Allah pun menghadap kita juga. Kalau muntung kita baca sholawat misalnya, hati kita baca madad ya Rasulullah, karena fokus Allah pun menghadapi kita. Aqbil alaihi yaqbal alaika, menghadaplah kamu kepada Allah, niscaya Allah itu menghadap kepada engkau. Ini nyaman, nang menghadap Allah Ta'ala tuh orang nambah diam di hutan,
apalagi yang dihadapinya. Kan fokus mana tuh jaga pembacaan. Nah orang-orang berdiam di hutan itu kan fokus jaga bacaan Quran Anda, tasbih Anda, apa fokus mana tuh bang? Lawan kabulnya lakas. Wa qala alamatu nuril qalbi, berkata Ibrahim bin Adham, alamat nur hati tersebut ayyakuna aksara hammi sahibihi, ayakuna aksaru hammi sahibihi al ibadata, alamat hati orang itu bercahaya, yakni kebanyakan keinginan orang tersebut yakni ibadah. Ciri hati orang itu bercahaya, yakni keinginan ayakuna aksaru hammi sahibihi adalah kebanyakan keinginan orang tersebut al ibadata, yakni ibadat. Ciri hati orang itu bercahaya, ciri hati orang itu bersinar, ciri hati orang itu bersih, ciri hati orang itu baik, bahwasanya kebanyakan keinginan orang tersebut satu, yakni ibadat. Dari satu ibadat yang lain, lalu ia ibadat yang lainnya. Tuntung baca istighfar, baca sholawat, tuntung baca sholawat, baca tahlil, tuntung baca tahlil, baca dalail misalnya. Keinginannya itu banyak ibadat. Ibadat itu nang dipandingkan, itu ciri hatinya baik, hatinya bercahaya, hatinya bersih. Wa aktsaru kalamihi as-sanaa 'ala Allah. Yang kedua, kebanyakan pandirnya itu yakni memuji Allah. Kebanyakan pandirannya itu yakni memuji Allah. Itu ciri hati orang itu bersih, ciri hati orang itu baik, ciri hati orang itu bercahaya. Wa hikayati sholihin, dan cirinya lagi orang itu ketujuh menceritakan hikayat-hikayat orang soleh. Jadi inya ketujuh mengisahkan orang-orang soleh. Pimpinan orang soleh itu nabi. Jadi orang ini ketujuh mengisahkan orang soleh, mengisahkan wali-wali, mengisahkan nabi-nabi. Itu ciri hati orang itu bercahaya. Itu ciri hati orang itu bersih. Kalau inya ketujuh mengisahkan pemain bola, menunjukkan hatinya kada bersih. Jadi orang nah hati bersih itu cirinya ujar sirin tiga. Pertama, keinginannya banyak beribadat. Yang kedua, pemandirannya ketujuh memuji Allah. Yang ketiga, inya ketujuh menceritakan hikayat-hikayat orang soleh. Itu nang paling ketujuh. Menceritakan hikayat orang soleh. Kan hikayat orang soleh yang kita baca ini salah satunya ini cerita-cerita orang soleh. Inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Ketika kita menceritakan hikayat orang soleh, turun rahmat. Baik orang yang membacanya, baik orang yang mendengarkannya. Jadi kenapa kita baca manaqib wali-wali itu yang kita harap rahmat tadi. Wa qala athqalul a'mali fil mizan athqaluha 'alal 'abdan. Sepaling berat amal pada timbangan paling berat itu atas badan. Jadi apa ibadat yang lawan badan itu misalnya yang paling berat, misalnya naik haji. Itu kan gawian amal badan nih, itu paling berat. Sa'i, kena tawaf, kena macam-macam. Kalau sembahyang kan duduk, berdiri duduk aja, kadang-kadang tawaf macam-macam. Tapi kalau naik haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada melebar jumroh misalnya. Itu ibadah. Semakin berat ibadah yang dikerjakan badan, maka paling berat juga itu amal kita.
Itu nang paling berat amal kita. Supaya berat di timbangan tadi, apa nang lawan badan nang berat. Waman wafa bil amal wafalahu bil akhirah. Apabila amalnya sempurna di dunia, maka sempurna juga nanti di akhirat. Apabila amal orang itu sempurna di dunia, maka sempurna juga amalnya di akhirat. Waman la amalah la ajralah. Siapa kada beramal, ia kada dapat upahan. Jadi kalau orang tuh kada bagawi, nang apa dapat gaji? Nang dapat gaji itu apabila orang itu bagawi. Nang kaya itu juga lawan Allah. Nang dapat pahala itu apabila orang itu beramal. Makin banyak amalnya, makin banyak gajinya. Nang paling nyaman kita bagawi itu bagawi lawan Allah Ta'ala. Itu nang paling nyaman. Karena inallah yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Ujar tukang baca apa Al-Qur'an nang orang batas mehdo, inallah yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Kalau Allah menggaji, gajinya kada kahitungan. Kalau kita bagawilan manusia, itu gajinya ada hitungan. Jadi presiden gajinya itu ada hitungannya. Kalau bagawi lawan Allah itu kada tahitung apa-apa. Tapi lambatnya lawan Allah Ta'ala nih gajinya. Oh, lambat gimana? Cepat. Dimana cepat? Kita kawan bacaan itu sudah gaji daripada Allah Ta'ala. Kita nih kawan baca subhanallah, baca salawat kawan itu sudah gaji daripada Allah yang kita terima. Apa? Nang kita kau baca, ada kau baca subhanallah 100, ada kau baca la ilallah 1000, itu sudah digaji Allah Ta'ala. Berapa banyak orang nambah isi muntung kada kau apa-apa. Untuk membacanya kada kawa. Kita alhamdulillah diberi Allah muntung kawa pembacaan, diberi Allah tangan kawa mengetik tasbih. Berapa kita untungnya. Jadi kita ini sudah digaji Allah. Kayak nuntut ilmu ini kita sudah digaji Allah. Kenapa? Kita kawa hadir, kawa melangkahkan kaki hadir di majlis ilmu, itu sudah gaji dari Allah Ta'ala. Gaji, itulah gaji lah. Kalau gaji lemak artinya gaji, upahan. Kalau gaji itu artinya lemak. Gaji ya, kalau gaji itu artinya lemak. Kalau gaji itu upahan. Kita sudah diupahi. Kau baca itu upahan sudah. Karena upahan yang lain dah di akhirat, kena di julung sedingga mujalah di dunia ke di akhirat jangan. Nah di akhirat kita terima. Kalau di dunia diberi juga itu panjar. Tapi kalau balasan sempurna kita merapel karena di akhirat. Kamu jauh di akhirat aja. Kita di sini kan panjer nade dijulungi, jangan yang atur kita terima 10 juta dibari di ini 1 juta 9 gue simbanakan ujar Allah. Kurang jadi pegawai itu kan kada sempurna pengambilnya. Kenapa? Karena ada uang pensiunan. Apabila tuntung begawi ada pensiun, itu bakas gaji-gajinya waktunya begawi, tapi kada dibayar sempurna. Cuman karena apabila pensiun ada gajinya tiap bulan tuh orang pensiun tuh biar kada begawi lagi, ini dapat gaji terus. Cuman kada sama waktunya begawi gajinya. Orang pensiun itu beguling-guling aja dapat gaji terus. Kalau orang sudah pensiun, nang maulah pensiun tuh umurnya sudah 58 tahun. Nah itu kan pensiun sudahnya. Umur 58 tahun pensiun. Ia menerima gaji aja lagi. Apa aja tuh lagi, bedung aja tuh gawian tetap dapat gaji. Tapinya sudah jadi pegawai negeri. Ini pegawai negeri sipil. Kita ini pegawai Allah Ta'ala. PAT.
Apabila dia PAT, ijatnya tahu atau PAT-nya tahu. Pegawai Allah Ta'ala, gajinya kan Allah Ta'ala. Kan ingat kalau nang 700 juta triliun. Nah itu digawi 700 juta triliun. Mon apa jam mama tadi? Jangan sampai awak di majelis ilmu tapi hati keingatan lawan HP. Ada boleh kalau? Jadi awak di majelis ilmu melihat kitab tapi jangan sampai pikiran ingat lawan HP. Lihat kitab, karena melihat kitab itu ada barakah. Kalau di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Mustafa, melihat mushaf, melihat Quran, mushaf itu kita lihat itu sudah jadi ibadah. Jadi Quran itu biar kada kita baca, cuman kita bukai, itu sudah jadi ibadah. Kita ini tidak bisa baca Quran, buka aja Qurannya, itu sudah jadi ibadah. Apalagi dibaca. Ulun pernah jadi dulu melajari Quran itu ada arwah di sini, arwah Tayar, anak bupati, arwah Bupati Basrindu. Jadi mengaji waktu di Matapura, arwah Abah Ulun masih hidup. Jadinya mengaji itu tersalah-salah tuh bang. Kada ulun tagur. Jadi Abah Ulun, kenapa kada ditagur tuh mengaji salah? Dilihatkan aja. Jadi julun bah, mun ulun tagur, inya ampih mengaji. Ampihnya mengaji, biar aja bahayanya mengaji, asal penting mengaji jadul tak salah-salah kata bapak. Kalau ulun tagur, ini ampih mengaji. 3 baris misalnya tagur, terus salah, baca jim misalnya, baca fa. Oh, mun ditagur baiknya ampih mengaji, biar aja. Ulun dulu kalau melajari orang mengaji, nah itu biar bilang penting yang ketujuh dulu mengaji Quran kayak apapun bacaannya. Terus ya, yang penting yang ketujuh membuka Quran. Ulun pernah melajari orang mengaji Quran tuh sehari sahatam. Sehari ini mengaji sahatam saking sukanya. Waktu itu sampai mbah tamat itu panci-pancinya dijulungnya ulun. Terima kasih guru aja ulun seumur hidup kada bisa tamat mengaji Quran. Julungnya pancinya. Jaga itu bang, men ada salah sedikit ujurakan, mun banyak salah terus akan, nya Allah bisa aja batur. Allah tuh memberi pahala nang mana bacaan kita nang bujur. Itu Allah lawan Allah. Apabila bacaan kita bujur, itu nang dijulungi sidin pahalanya. Kalau nang salah tuh pada ada urusan. Sidin tahu aja ini orang hanya bisa baca Quran nih, hanya bisa membuka Quran. Jadi kayak itu, jadi udah bisa. Orang ngaji Quran tuh ulun tagur bina, orang nih kira kalau ditagur nih, mesti disupuknya kita. Kada kawa kita, apalagi itu tunjuknya sudah karis. Yang ngaji jangan ditahu tagur. Alhamdulillah saya rajim nih, bismillahirrahmanirrahim. Karis tunjukannya. Wah, apa ditagur-tagur mesti yang disudatnya kita. Artinya kita melihat orang nih sikonnya nang kayak ini, jadi caranya harus kayak ini. Nang pentingnya ketujuh membuka Quran dulu. Kena. Jadi mun telajari orang-orang nang baca Quran kada tajwid itu nggak bisa naguri kada terus saja ngaji. Nang pentingnya ketujuh baca Quran sehari dapat sejuz kedua ketiga terus. Ulun bisa lagi pengen melajari orang kada bisa lalu punya membaca Quran nih, kada bisa dihuruf tuh, cuman disuruh ulun suruh cuman buka Al-Quran, wiritannya cuma buka Al-Quran ya. Jadinya sidin tuh membuka terus, tapi Sayyid orang jadi buka terus keakhirannya dapat sudah ulun guru aja. Dibacanya langsung dapat. Padahal kada bisa huruf tuh ada tahu cuman wiritan membuka Al-Quran. Nang kada bisa baca Quran tuh bukai Al-Quran, wiritan buka Quran aja sehari sejuz kah, sehari 2 juz kah, cuma membuka Quran ya. Pokoknya sehari itu bini kita bisa baca Quran, suruh wiritan membuka Al-Quran. Bau duga kada bau duga terserah, nah bau duga kada bau duga.
Yang pentingnya ketujuh membuka Quran daripada membuka koran. Jadi ulun kalau masalah apa nah melajari Quran itu ya metodenya macam-macam, melihat orangnya, melihat orang membaca itu nah. Kada harus menurut kita. Kalau menurut kita ya nangali. Kan ada dulu orang baca Quran. Nah muridnya itu kan zalikal kitabula raja gurunya. Muridnya stop gurunya. Jadi ujung mana bacaan bular itu tunjuk pang salah menunjuk ke mata gurunya. Nah ketika nang bular itu stop muridnya. Yang penting kekanakan gak siapa kau pilihnya ketujuh baca Quran biar yang penting yang buka tak salah-salah ada salahnya juga biar itu Allah bisa jawab atur. Yang kita urusannya lawan Allah bisa batur. Kalau bang apabila salah misalnya 10 benar 5 lalu nihil berangkat ada kita sekolah aja gitu. Apabila salah 10 bujur 5 dapat nilai 5 ya kalau pang nihil kadang-kadang gurunya baikkan lagi salah 15 juga tuh ada juga dapat nilai ujar gurunya pahala menulisnya jadi dapat nilai juga masih. Kalau penggurunya menggurunya kadang tuh soal 15 salah 15 nol aja gurunya berarti gurunya kada bisa lagi nerennya tuh tulis menulis untung jawabannya salah juga ada artinya ada dapat nilainya pahala menulis tadi nah bari ya nilai berapa kasih tuh pahala menulis. Kadang ini orangnya kayak ini harus kayak ini kita ini kayak ini harus kayak ini. Nang orang hanya apa namanya hanya ketujuh Quran disuruh bertajwid sampai kita ngaji ini aja karas mana gurunya kita juga nang salah orang hanya bisa ngaji di karasi. Man la amalalah la ajralah. Siapa kada beramal kada ada pahala. Pokoknya apabila orang kada ada amal itu kada ada pahalanya. Apabila nyaba amal walaupun sedikit pahalanya ada. Apa amalnya? Orang baca Quran kan misalnya satu huruf pahalanya 10. Dari misalnya ada hurufnya 140 bujurnya membaca 140 salah nang dapat pahala 100 kali 10 masih dapat pahalanya. Man la amalah la ajralah. Siapa kada beramal kada ada pahala. Jadi mulai halus tuh nambah amalan baca sholawat misalnya. Ya kalau jangan HP dan dipicik. Man la amalah la ajralah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sahbihi ajma'in wa fa'ana karimuna ya rahman ya maulana mujib ya hadirina wa tawassalna ilaka bil habib li hajatina wal muslimina wa sallallahu alaihi rabbil alamin.